Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Yusrida Ananda dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang globalisasi. Jadi pertama ada pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh atau universal. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara tersebut. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjemlma di dalam kesadaran orang. Yang kedua, menurut Immanuel Richard, globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga, menurut Thomas L. Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Yang keempat, menurut Princeton and Lehman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan bebas. Yang kelima, menurut Leonard Briones, demokrasi bukan hanya dalam bidang perniagaan dan ekonomi, namun juga mencakup globalisasi terhadap institusi-institusi demokratis, pembangunan sosial, hak asasi manusia, dan pergerakan wanita. Selanjutnya ada proses globalisasi. Proses globalisasi dilahirkan dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, dan komunikasi. Teknologi satelit, telepon, dan internet membuat semakin dekat. Waktu tempuh hampir tidak ada, dan dunia seolah tanpa batas penghalang. Kemajuan dalam bidang transportasi membuat orang dengan mudah bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pergerakan ini tidak hanya membawa pengalaman dan wawasan tentang suatu daerah, tetapi budaya pun dengan cepat menyebar. Televisi dengan berbagai saluran, film layar lebar, radio, CD, koran, majalah, dan sebagainya menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan berbagai budaya di dunia. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek globalisasi. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini biasanya mengacu pada makin menyatunya unit-unit ekonomi dunia. Yang kedua ada aspek kebudayaan dan keagamaan. Aspek kebudayaan dan keagamaan ini biasanya adanya berbagai gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia. Yang ketiga ada aspek teknologi, yaitu mempermudah komunikasi dan adanya perkembangan teknologi informasi yang menyatukan dunia tanpa batas. Yang keempat, adanya aspek demografi. Aspek demografi ini yaitu banyaknya perpindahan manusia di seluruh belahan dunia. Selanjutnya ada karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan konsep ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon, handphone, internet, dan berbagai macam lainnya menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Lalu yang keempat, meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Lalu, globalisasi memiliki dampak positif dan juga negatif. Yang pertama akan kita bahas dampak globalisasi bagi kehidupan di bidang politik. Dampak positif di bidang politik yang pertama itu, pemerintahan dijalankan dengan terbuka atau transparan, meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ketiga, mendorong kreativitas rakyat. Keempat, semakin banyaknya organisme non-pemerintah, partai politik, dan LSM yang menyuarakan HAM dan aspirasi rakyat. Yang kelima, terbukanya kesempatan untuk belajar dari negara lain yang terkait dengan kebijakan politik yang telah sukses mereka terapkan. Lalu, ada dampak negatifnya.
Dampak negatif dari bidang politik yang pertama yaitu semakin lunturnya nilai-nilai politik yang telah mendasar yang berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang kedua, semakin menguatnya nilai-nilai politik yang berdasar semangat individualis, kelompok, dan tirani minoritas. Yang ketiga, penyebaran nilai-nilai politik barat yang cenderung anarkis tanpa mementingkan kepentingan umum. Lalu, dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif di bidang ekonomi yang pertama, dapat memperluas pasar untuk memproduksi barang dalam negeri hingga ke luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja dan menambah devisa negara. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba menghasilkan produk berkualitas tinggi sehingga masyarakat ini menjadi tambah kreatif. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama itu, beberapa usaha kecil akan tersingkir oleh usaha yang bermodal besar. Yang kedua, akibat adanya pasar bebas dapat mengancam produk dalam negeri yang mayoritas kualitasnya jauh di bawah produk dari luar negeri. Yang ketiga, membuka masuk untuk investasi luar negeri yang juga berpotensi dapat menguasai perekonomian dalam negeri. Yang keempat, memperlebar kesenjangan antara perekonomian negara maju dan negara berkembang. Lalu selanjutnya ada dampak globalisasi di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, dampak positif, yaitu memajukan pola pikir masyarakat, meningkatkan etos kerja, disiplin, dan jiwa kemandirian. Yang ketiga, mudahnya mengadopsi budaya-budaya yang baik dari negara lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mudahnya masuk budaya dari luar yang tidak sesuai dengan negara kita. Yang kedua, merusak moral akibat dari kurangnya penyaringan dari budaya yang masuk. Yang ketiga, menumbuhkan beberapa gaya hidup yang kurang baik seperti konsumerisme, praktisme, hedonisme, dan individualisme. Dampak globalisasi di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, semakin menguatnya jaminan pelaksanaan HAM. Yang kedua, menguatkan hukum dan pembuatan UU yang berpihak pada kepentingan bersama. Yang ketiga, semakin menguatkan tuntunan aparat negara hukum. Yang keempat, masyarakat dapat melakukan kontrol hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban berkurang karena telah menjadi tugas pihak yang berwajib. Yang kedua, akan semakin banyak pihak yang ingin memisahkan diri dari suatu negara karena terpengaruh oleh kasus-kasus di negara lain. Sikap terhadap globalisasi. Sikap apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi? Yang pertama yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, menghargai jenis pekerjaan sesuai dengan potensi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kesimpulan dari globalisasi ini yaitu, globalisasi pasti akan dialami oleh seluruh negara di dunia. Negara tidak mungkin dapat mengisolasi diri terhadap proses globalisasi. Jika suatu negara mengisolasi diri, maka negara tersebut akan menjadi keterbelakangan. Globalisasi juga memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan baik di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sebaiknya kita harus mengikuti globalisasi, tetapi kita juga tidak harus mengikuti sepenuhnya. Sebaiknya kita memfilter dan selektif terhadap globalisasi. Mungkin sekian video presentasi materi globalisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.